Alkitab katakan justru di masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang kelam ini, sesungguhnya, sebenarnya iman kita sebagai orang-orang percaya jangan lain tetapi senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, itu artinya ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, itu bukan membawa kita ke dalam hal yang buruk, tetapi Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita supaya iman kita ini bertumbuh terus di dalam Tuhan. 1 Petrus pasal pertama ayat ke-6 dan ke-7 Alkitab berkata, bergembiralah akan hal itu. Apa sih yang kita kegembirakan? Apa sih yang kita bersukacita maksudnya ini? Artinya sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini kalau secara mindset kita, secara logika manusia, ini tidak mungkin. Mana bisa ada orang bersuka cita bergembira di tengah kesulitan. Tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, di tengah-tengah kesulitan justru satu kesempatan bagi mereka untuk mereka semakin membangun iman mereka kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup mereka, maka mereka bukan justru jauh kepada Tuhan, tetapi justru dekat dengan Tuhan. Di dalam ayat ke-7 dia berkata, maksud atau tujuan semuanya itu adalah apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dengan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini artinya kalau sedang kita ada di dalam persoalan, kita sedang ada di dalam masalah, Alkitab berkata justru itu membuktikan apakah kita beriman kepada Tuhan. Membuktikan bahwa ini satu bukti bahwa supaya iman kita senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Justru di masa-masa yang kelam ini Tuhan punya tujuan dalam hidup kita, yaitu supaya iman kita semakin murni dan semakin bertumbuh. Kita tahu satu contoh di dalam Alkitab tentang